Kita semua ingin bebas. Bebas memilih pekerjaan, bebas memilih pasangan, bebas menentukan jalan hidup, bebas mengatakan apa yang kita pikirkan. Kebebasan terdengar seperti hadiah. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Semakin banyak pilihan yang kita punya, semakin banyak pula keputusan yang harus kita tanggung sendiri. Dan ternyata, manusia tidak selalu menyukai bagian itu. Pernah melihat anak yang sebenarnya tahu apa yang baik untuk dirinya, tetapi justru melakukan kebalikannya karena terus diperintah. Belajar, jangan main terus, kerjakan sekarang. Dan semakin diperintah, semakin keras kepala. Dari luar, perilakunya terlihat tidak masuk akal. Tapi coba lihat dari dalam. Mungkin yang sedang ia pertahankan bukan keinginannya untuk bermain. Ia sedang mempertahankan hak untuk menentukan sendiri. Kalau ia belajar karena diperintah, ia memang mendapatkan nilai bagus. Tetapi ketika ia menolak, ia mendapatkan sesuatu yang lain. Perasaan bahwa keputusan itu masih miliknya. Lebih dari 1 abad lalu, Dostoyevsky melihat persoalan manusia yang sangat mirip. Dalam Notes from Underground, ia menyerang gagasan bahwa manusia selalu memilih apa yang paling menguntungkan dirinya. Bayangkan seseorang tahu bahwa pilihan A akan membuat hidupnya jauh lebih baik. Keluarganya mendukung, temannya mendukung, angkanya jelas. Tetapi ia memilih B, pilihan yang lebih sulit, lebih berisiko, bahkan mungkin merugikan dirinya sendiri. Apakah ia bodoh? Belum tentu. Mungkin sejak awal, ia sedang menghitung sesuatu yang tidak masuk ke dalam kalkulasi tadi. Ia tidak hanya bertanya, mana yang paling menguntungkan? Ia juga bertanya, apakah saya masih bebas menentukan? Dan dua kepentingan itu bisa bertabrakan. Seseorang bisa rela kehilangan uang demi pilihan sendiri, rela kehilangan kenyamanan, bahkan rela mengambil keputusan yang buruk hanya karena tidak mau hidup sebagai manusia yang sekadar mengikuti rumus tentang apa yang dianggap terbaik. Jadi masalahnya bukan sekedar manusia itu tidak rasional. Yang lebih menarik, manusia tidak mau dirinya direduksi menjadi makhluk yang hanya mengejar keuntungan. Kalau sebuah teori mengatakan, manusia pasti memilih A karena A paling menguntungkan. Manusia punya kemampuan aneh untuk menjawab, kalau begitu, saya akan memilih B. Bukan karena B lebih menguntungkan, tetapi karena dengan memilih B, ia membuktikan bahwa dirinya masih bisa memilih. Disinilah kebebasan mulai memiliki harga. Kita biasanya membayangkan kebebasan sebagai kemampuan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dostoyevsky menunjukkan sisi yang lebih gelap. Kebebasan juga berarti kemampuan menolak apa yang dianggap terbaik bagi kita. Dan kalau begitu, kebebasan bukan selalu jalan menuju kebahagiaan. Kadang kebebasan adalah kemampuan untuk berkata, semua orang mengatakan ini pilihan yang benar, tapi saya tetap memilih sendiri. Namun persoalannya belum selesai, karena kalau manusia benar-benar bebas memilih, ia juga harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Tidak ada rumus yang menjamin hasil. Tidak ada seseorang yang bisa memastikan ini keputusan yang benar. Dan tidak selalu ada orang lain yang bisa disalahkan ketika semuanya ternyata gagal. Di titik inilah kebebasan mulai terasa berat. Dan Dostoyevsky membawa persoalan ini lebih jauh dalam The Brothers Karamazov. Dalam kisah Grand Inquisitor, manusia diberi kebebasan. Tetapi justru kebebasan itulah yang dianggap sebagai beban. Karena manusia harus memilih, harus ragu, harus bertanggung jawab, harus menanggung kemungkinan salah. Lalu muncul godaan. Bagaimana kalau kebebasan itu kita serahkan saja kepada seseorang atau sesuatu yang menentukan apa yang terbaik untuk kita? Berikan manusia makanan, keamanan, kepastian, dan seseorang yang menentukan apa yang harus dipercaya. Tidak perlu lagi bertanya apa yang benar. Tidak perlu lagi takut salah memilih. Tidak perlu lagi menanggung seluruh beban keputusan. Tinggal mengikuti. Dan mungkin manusia akan merasa jauh lebih tenang. Disinilah paradoks Dostoyevsky menjadi menarik.
Di satu sisi, manusia bisa memberontak ketika kebebasannya dirampas. Tetapi di sisi lain, manusia juga bisa lelah karena harus memiliki kebebasan. Dan sebenarnya kita bisa melihat bentuk kecilnya setiap hari. Hari ini kita punya lebih banyak pilihan daripada manusia pada zaman Dostoyevsky. Tetapi semakin banyak pilihan, semakin melelahkan pula proses memilih. Mau makan apa? Kita lihat ulasan. Mau membeli sesuatu, kita cari rating. Mau menonton apa? Kita tunggu algoritma merekomendasikan. Mau mengetahui apa yang sedang terjadi? Kita mengikuti apa yang muncul di layar. Semua itu tentu tidak otomatis buruk, tetapi ada sesuatu yang menarik. Ketika memilih terlalu melelahkan, kita dengan senang hati menyerahkan sebagian keputusan kepada sesuatu yang memilihkan untuk kita. Bukan karena kita dipaksa, justru karena terasa nyaman. Dan mungkin disinilah Dostoyevsky terasa sangat dekat dengan kehidupan modern. Manusia tidak hanya takut kehilangan kebebasan. Manusia juga bisa takut memiliki terlalu banyak kebebasan. Karena kita sebenarnya menginginkan dua hal sekaligus, kebebasan dan kepastian. Kita ingin memilih, tetapi tidak ingin salah. Kita ingin menentukan hidup sendiri, tetapi ingin ada seseorang yang menjamin pilihan kita benar. Kita ingin bebas, tetapi juga ingin bebas dari kecemasan yang datang bersama kebebasan. Dan mungkin inilah salah satu gagasan paling tajam dari Dostoyevsky. Masalah manusia bukan karena manusia tidak menginginkan kebebasan. Justru manusia menginginkan kebebasan. Tetapi manusia juga menginginkan sesuatu yang bertentangan dengannya. Kepastian. Dan kedua hal itu tidak selalu bisa hidup berdampingan. Karena kebebasan berarti kita bisa salah, bisa menyesal, bisa gagal. Dan pada akhirnya, tidak selalu ada orang lain yang bisa disalahkan. Pilihan itu milik kita. Akibatnya juga milik kita. Mungkin itulah sebabnya kebebasan adalah hadiah yang sangat berat. Bukan karena kebebasan terlalu sedikit, tetapi karena ketika kebebasan benar-benar diberikan kepada kita, kita juga diberikan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan darinya. Tanggung jawab. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, apakah manusia ingin bebas? Pertanyaannya jauh lebih mengganggu. Apakah kita sanggup menanggung kebebasan yang kita inginkan? Karena mungkin selama ini kita tidak hanya ingin bebas. Kita ingin bebas memilih, tanpa harus terlalu berat menanggung akibat dari pilihan kita. Dan setelah mengetahui itu, yakinkah kamu masih ingin kebebasan?